Apa yang akan terjadi jika kita ini dikubur hidup-hidup? Mungkin dari kalian ini sudah pasti menjawab, ya pasti matilah, apalagi. Ya nggak sepenuhnya salah juga sih bila kalian berpikir demikian. Tapi kali ini aku ada sebuah cerita nih, yang dimana cerita kali ini mungkin ya bisa membuat pola pikir kalian ini sedikit berubah tentang apa yang akan terjadi jika kita dikubur hidup-hidup. Jadi, cerita kali ini dimulai dengan seorang pria yang bernama Angelo Hayes. Dia ini adalah seorang laki-laki yang sangat suka balapan motor. Dia ini bahkan ya, kalau ikut balapan itu selalu menang dan namanya ini sangat ditakuti di tempat dia balapan. Tapi ya, sehebat-hebatnya manusia pasti akan tumbang juga. Seperti yang dialami oleh pria ini. Dia ini ternyata harus meregang nyawa di usia 19 tahun. Dia ini harus meregang nyawa dikarenakan dia habis terjatuh usai balapan dengan rivalnya. Dia mengalami kecelakaan yang cukup parah hingga membuat trauma di kepalanya menjadi sangat-sangat mengerikan. Dan yang lebih gilanya lagi, ketika orang tua dari Angelo ini ingin melihat terakhir kali putra mereka ini, pihak rumah sakit melarangnya dikarenakan wajah dari Angelo ini sudah tidak berbentuk. Melihat kondisinya ini, pihak rumah sakit menyatakan kalau Angelo sudah tutup usia. Beberapa bulan telah berlalu. Ayah Angelo terlibat sebuah masalah dengan pihak asuransi, dikarenakan pihak asuransi merasa ada yang janggal dalam kecelakaan yang diterima oleh Angelo. Pihak asuransi ingin melihat dan membuka jenazah Angelo yang kala itu sudah dimakamkan. Setelah petinya sudah digali dan dibuka tuh petinya, pihak rumah sakit beserta pihak asuransi mulai tuh melihat kondisi dari Angelo. Ketika baru aja mau menyentuh jasadnya Angelo, pihak rumah sakit langsung terkejut bukan main. Dikarenakan pihak rumah sakit merasakan denyut nadi di sekitar tangannya ini dan ada sedikit detak jantung di bagian dadanya ini. Melihat kondisi ini, pihak rumah sakit langsung tuh mengangkat jasad Angelo dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Dan karena hal ini, Angelo berhasil diselamatkan. Walaupun ya, entah kenapa dia masih bisa hidup setelah berbulan-bulan ada di dalam tanah. Namun nih, berbeda dengan cerita sebelumnya yang dimana ada seseorang yang berhasil diselamatkan dari kuburannya ini, kali ini ada seorang manusia yang dikuburkan hidup-hidup dengan cara yang gak biasa. Jadi pada abad ke-6 ada salah seorang biarawan terkenal yang sekarang itu dikenal sebagai Saint Oran meminta dirinya untuk dikubur hidup-hidup. Dia melakukan hal ini dikarenakan dia ingin mengorbankan nyawanya untuk kelangsungan pembangunan suatu gereja yang ada di Skotlandia. Singkat cerita ya, ketika pemakaman ini sudah berlalu dan pembangunan gereja sudah mencapai 75%, pihak gereja bersama warga sekitar sepakat tuh untuk mengangkat jasad dari orang yang sudah dikuburkan ini. Yang totalnya itu kira-kira ada 6, termasuk biarawan Saint Oran. Pihak gereja bersama warga sekitar sangat terkejut ketika membuka peti mati dari Saint Oran. Karena Oran ini ternyata masih hidup, ya walaupun kondisinya sangat memprihatinkan. Bukannya membawa sebuah berita baik dari pesan kematian atau mungkin sebuah pengalaman dari ketika dia dimakamkan ini, Oran malah mengatakan sebuah perkataan yang mungkin bisa membuat dirinya menyesal, yaitu dia berkata, "Bapak, aku baru kembali dari kematian dan aku sekarang yakin gak ada tuh yang namanya surga atau neraka." Pada akhirnya, alih-alih dia ditolong, pihak gereja bersama warga sekitar memutuskan untuk mengubur kembali Oran ke dalam kuburannya. Nah, berbeda dengan cerita sebelumnya ini yang dimana orang yang sudah mati hidup kembali dan dibukakan petinya dan menceritakan soal kehidupan setelahnya. Kali ini ada sebuah cerita nih yang lebih
mengerikan sekaligus puncak cerita lah dalam episode kali ini. Cerita kali ini berasal dari filsuf Skotlandia yang bernama John Duns Scotus. Beliau ini meninggal karena sakit dan dikuburkan oleh keluarganya. Dalam masa duka itu, beliau ini sempat mendapatkan perlakuan yang layak, seperti selayaknya jenazah pada umumnya. Ya, dikuburkan dengan layak lah istilahnya. Tapi ya, beberapa waktu setelahnya, makam dari filsuf ini harus dibongkar karena beberapa alasan. Tapi yang paling terkenal itu alasannya adalah makamnya ini harus dipindahkan. Pada awalnya, pihak pemakaman bersama para pengurus gereja melakukan penggalian dari makam filsuf ini. Tapi ya, ketika peti mati dari filsuf ini dibuka, betapa terkejutnya orang-orang pada saat itu. Karena mereka menemukan setengah dari badan John ini sudah keluar dari peti mati. Dan peti matinya ini sedikit pecah dalam beberapa titik. Tubuh John seperti berusaha mengais-ngais peti mati itu. Dan terbukti tuh, dari tangannya ini sudah keluar banyak darah. Dan juga ya, sikunya ini sudah bengkak. Nah, dalam kasus manusia dikubur hidup-hidup, bila kalian menemukan ada jari yang keluar dari peti mati ataupun jari yang sempat berdarah ketika dibuka, itu katanya menjadi hal lumrah bila ada orang yang masih hidup tapi harus dikubur hidup-hidup. Seringkali itu ketika peti mati dibuka dari jenazah yang nyatanya dalam kondisi mati suri, ditemukan dalam keadaan yang demikian. Mulai dari tubuhnya tidak ditemukan dalam kondisi tidur yang tegak selayaknya orang dimakamkan dalam peti, dan ditemukan beberapa goresan di peti matinya bersamaan dengan adanya darah di antara sela-sela tangannya. Hal ini merupakan sebuah bukti nyata dari seseorang yang sudah mati suri tetapi ingin keluar dari makamnya. Jadi itulah kemungkinan apa yang terjadi jika kita dikubur hidup-hidup. Yang dimana jawabannya adalah tergantung dengan cara kita dikubur ataupun dengan cara kita menutup hidup kita. Tapi ya, sekarang ini aku minta kalian ngebayangin nih, apa jadinya bila ada salah seorang arwah yang kembali dari kematiannya untuk bangkit dan mengungkapkan kasus pembunuhan, yang dimana dia dapat mengungkapkan kasus pembunuhan jauh lebih cepat dari polisi. Klik video di sampingku ini untuk mencari tahu tuh jawabannya seperti apa.